Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church Midweek Community Events. So, hari ini kita akan ngebahas sebuah pembahasan yang menarik. Apakah mujizat masih ada? Seperti apa sih mujizat? Dan bukannya rata-rata kita, khususnya di momen seperti ini, kita juga berharap mujizat. Apakah mujizat sedang terjadi atau sedang tidak terjadi? Nah, sebagai manusia, saya juga orang yang berharap adanya mujizat. Tapi saya tahu sebagian orang ketika dengar tentang kata-kata mujizat, sebagian orang punya definisi atau cara pandang yang berbeda-beda. Sehingga pertanyaannya sekali lagi, mujizat masih ada nggak sih? Supranatural Tuhan itu masih bisa terjadi apa nggak sih? Apa Tuhan sudah berhenti berkarya seperti di zaman Alkitab? Nah, yang pertama saya ingin ajak kita lihat adalah gini, tentang pandangan tentang mujizat. Ini yang pertama ya, pandangan tentang mujizat. Nah, dalam bagian yang pertama ini ada beberapa pandangan yang mungkin kurang tepat dalam mendefinisikan mujizat. Ya, ini dalam dalam poin yang pertama ini ada beberapa pandangan. Nah, pandangan yang pertama adalah gini. Tuhan itu seakan-akan dia Tuhan yang jauh banget dari dunia, dia gede banget. Dia Tuhan yang terlalu besar, yang tidak dekat dengan dunia ciptaannya. Atau gambarannya dunia ini ibarat seperti jam, nanti butuh uluran tangan Tuhan untuk reset, untuk lakukan sesuatu. Kalau mati harus diputar lagi. Sehingga ada pandangan seperti ini, dan pandangan seperti ini kurang tepat karena apa? Seakan-akan mengeluarkan Tuhan dari aspek kehidupan dan ciptaan. Seakan-akan Tuhan itu hanya Tuhan yang gede di atas sana, dia nggak dekat dengan kita yang ada di sini. Nah, ini konsep yang tidak biblikal. Karena apa? Karena realitanya dia adalah Tuhan yang dekat and involved in our everyday life. Nah, di bagian yang pertama ini juga ada pandangan yang lain lagi nih. Ekstrim lainnya berpendapat gini, bahwa mujizat itu nggak ada. Dan beberapa orang dia berpikir gini, apa yang kita nggak pahami saat ini, ya, yang kita nggak mengerti, yang di luar akal kita, sebagian orang berpendapat itu adalah sains yang kita belum paham aja. Dan tidak ada peran Tuhan dalam hal-hal itu. Nah, ini ekstrim yang lainnya gitu. Nah, ini juga nggak sesuai dengan pandangan biblika kita, ya, yang kita tahu tentang Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita. Nah, kemudian juga ada pandangan yang lain, yaitu gini. Oposisi dari pandangan yang sebelumnya ini tadi adalah pandangan gini, the God of the gaps. Pandangan tentang ini, God of the gaps. Artinya gini, semua yang kita paham itu yang kita nggak paham, yang kita nggak paham itu adalah kuasa mujizat Tuhan. Kalau yang sebelumnya kan gitu, yang kita nggak paham, it's all just science yang kita belum mengerti, nggak ada peran Tuhan. Tapi yang berikutnya ini, ekstrim berikutnya juga gini, semua yang kita nggak paham itu adalah kuasa mujizat Tuhan. Nah, kelemahannya dari pandangan ini adalah gini, semakin kita paham, berarti kadar tentang Tuhannya makin terhimpit, makin mengecil. Dan kalau kita udah mulai paham lebih lagi, jangan-jangan kadar tentang Tuhannya tersingkirkan. Nah, sehingga pandangan ini juga nggak tepat banget gitu ya, untuk kita mendefinisikan mujizat. Nah, ada lagi yang memandang mujizat gini, ayo tiap hari kita menunggu-nunggu mujizat. Ayo kita berkumpul, kita bersatu bersama, kita menanti mujizat yang akan datang. Nah, ini juga apa? Menyingkirkan mujizat Tuhan dalam ini, penyediaan Tuhan yang terjadi sehari-hari dalam hidup Anda dan juga hidup saya. Nah, oleh sebab itu tadi ya, yang pertama pandangan tentang mujizat. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita melihat di bagian yang kedua, antara gini, mujizat dan penyediaan.
Di bagian kedua ini akan lebih menarik dan ini akan merubah cara pandang kita. Kalau Anda Kristen atau Anda bukan Kristen sekalipun, kita bersama-sama belajar ya. Kalau Anda yang bukan Kristen, kemudian Anda mencoba ikut Yesusnya orang Kristen dan Anda berharap mujizat, semoga ini bisa membantu cara berpikir kita. Bagi kita yang Kristen lama, saya juga berharap ini juga bisa mengklarifikasikan cara pandang kita tentang Tuhan dan mujizatnya dan penyediaannya dalam hidup kita. So, bagian yang kedua adalah tentang ini, mujizat dan penyediaan. Di Alkitab banyak nggak cerita tentang mujizat? Yes, banyak banget. Khususnya bagaimana Tuhan itu memulihkan kehidupan manusia. Nah, Westminster Confession ya, ini sebuah buku teologi ya. Dia menceritakan, bagi yang awam ya mungkin apa atau itu, siapa atau itu, ini buku teologi ya. Dia mengatakan gini, Tuhan itu pencipta yang hebat dari segala-galanya. Dia memegang, dia menyokong, dia mengarahkan, bahkan gini, dia memerintah atas semua ciptaan, atas semua hal-hal. Dari hal yang kita pikir hebat, sampai hal yang mungkin kita anggap kecil dan sepele dan remeh, tapi dia menyokong, mengarahkan, memerintah, dia memegang itu semua dengan apa? Dengan hikmat hebatnya. Dan juga dengan ini, penyediaannya. Seturut dengan ini, kemahatauannya yang tidak bisa salah. Untuk apa? Untuk tujuan ini, kemuliaan hikmatnya, kuasanya, keadilannya, kebaikannya, dan juga kemurahannya. Nah, alias Westminster Confession ini mengajak kita menyadari bahwa gini, mujizat itu bukan hanya sesuatu yang gede aja, tapi ternyata ada penyediaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin kita ini nggak sadarin. Karena apa? Dia mengucapkan ini, Tuhan pencipta yang hebat dari segala-galanya. Dia memegang, dia menyokong, dia mengarahkan, dia memerintah ciptaannya. Termasuk hal-hal dari yang kita pikir hebat sampai yang mungkin kita anggap remeh, yang kita sepelehkan, atau yang mungkin bahkan kita nggak pikirin. Nah, karena seringkali sebagai manusia, termasuk saya, kita itu mencoba membedakan gini, ada bedanya antara anugerah umum penyediaan Tuhan dengan ini, mujizat intervensi khusus Tuhan. Seringkali kita berpikir, oh kalau penyediaan sehari-hari yang udah kita alami ya itu biasa aja, anugerah umum biasa. Kita nggak berpikir itu mujizat. Yang kita pikir mujizat itu adalah intervensi khusus Tuhan. Dalam satu konteks, satu situasi, tiba-tiba tangan Tuhan terulur, bush. Kemudian dia menjamah dan dia melakukan perbuatan yang spektakuler, yang nggak pada umumnya, nggak biasanya. Kita seringkali membedakan itu. Nah, ada juga seorang teologiawan, penulis sistematika teologi ya. Kalau Anda yang awam mungkin Anda nggak ngerti apa lagi itu dan lain sebagainya. Well, dia teologiawan yang mempelajari tentang Alkitab, tentang Tuhan dan lain sebagainya. Orang yang bernama Wayne Grudem ini, dia mengatakan gini bahwa mujizat itu termasuk aktivitas Tuhan yang membuat manusia itu bisa terkagum. Yang membuat manusia itu bisa gini, wow. Dan kemudian menyaksikan tentang kebesaran Tuhan ini. Itu kata-kata Wayne Grudem. Nah, Anda bayangkan kalau mujizat itu sesuatu aktivitas Tuhan yang membuat manusia bisa gini, wow, bisa terkagum, bisa takjub, kemudian kita menyaksikan tentang Tuhan. Well, nggak perlu tunggu kayak ada sentuhan lawatan dari sorga, petir menyambar, kemudian terjadilah sesuatu yang spektakuler. Nggak perlu nunggu gitu, berarti dong. Sesimpel kayak kita lihat ciptaan alam semesta dan kita, wow, keren banget Tuhan. That's already miracle. Ketika kita menyadari proses kehidupan kita, mulai dari ketika kita melihat anak-anak kita, saya punya anak kecil, dia bertumbuh dari 1 tahun ke 2 tahun. Lihat dia, loh kok tahu-tahu bisa jalan? Kok bisa ya instingnya ya? Kok dia tahu momennya kapan dia bisa seperti itu? Kok bisa otot-ototnya, muscle-nya dia, dan semua connecting to the brain, dan dia bisa ngelakuin itu kayak, wow, amazing God.
Itu aja udah kayak mujizat yang luar biasa banget gitu. Ketika kita melihat janin yang bertumbuh di dalam rahim, mulai dari 1 minggu, ke 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, and then start to developing the fingers, and then the inside yang menjadi kebutuhan dia, organ-organ dia dan semuanya. Kemudian dicek lagi di USG dan kita gini, wow, amazing kan? Itu juga adalah mujizat. Nah, orang yang bernama Horton nih, dia juga teologiawan, pembelajar Alkitab seperti Wayne Grudem. Dia mengatakan gini bahwa campur tangan Tuhan melalui proses alam itu juga adalah mujizat. Maksudnya gimana dong? Maksudnya adalah gini, kalau kita terluka, kemudian luka kita ini menjadi sembuh. Itu kan termasuk juga caranya gini, Tuhan menyembuhkan melalui proses alam yang dia izinkan terjadi, yang dia ciptakan dalam proses alam ini. Ketika Anda luka gitu, oh wow, kok cepet ya bisa sembuh gitu ya. Kok tahu-tahu udah nutup ya. Hebat ya. Itu menurut Horton itu termasuk mujizat. Bagaimana Tuhan terlibat melalui ini proses alam yang dia ciptakan dan dia izinkan. So, keduanya itu mengajak kita menyadari bahwa gini, proses alam itu juga bisa menjadi ini kepanjangan tangan ilahi Tuhan. Keduanya mengajak kita menyadari gini bahwa our everyday life, penyediaan Tuhan yang mungkin kita sudah remehkan, kita sepelekan, itu juga adalah mujizat. Hal-hal yang mungkin kita nggak pernah pikirkan, kita yang anggap remeh, ternyata it's God's intervention and it's also miracle. Kalau saya boleh bilang, mulai dari Tuhan menggenggam atau memegang atau mengontrol alam semesta ini dengan jutaan galaksi atau bahkan miliar planet, itu juga adalah mujizat. Kalau kita bisa lahir itu mujizat. Kalau kita bisa kreatif, otak kita, neuro kita bisa connecting satu dengan yang lain, itu juga adalah mujizat. Kalau kita bisa memahami Tuhan, mengenal Tuhan, dan Tuhan mau kenal kita, itu juga mujizat yang luar biasa. Nah, kalau kita diizinkan Tuhan bisa mengenal Tuhan, bagi sebagian orang mungkin itu adalah hal yang biasa, tapi kita perlu tahu itu juga adalah mujizat anugerah kebesaran Tuhan. Nah, kalau Horton boleh tambahin, dia pernah kutip gini, mujizat itu termasuk gini, God's involvement in every moment. Bukan hanya tentang penyebabnya itu alami atau supranatural, bukan. Tapi bagaimana keterlibatan Tuhan di setiap momen hidup kita, itu juga mujizat. Ataupun penyediaan, apapun itu. So ini tag kita hari ini. Bukan hanya penyebabnya itu alami atau supranatural. Tapi bagaimana keterlibatan Tuhan di setiap momen hidup kita, itu penyediaan ataupun juga mujizat. Saya ulangi sekali lagi, ini tag kita. Kalau Anda lupa apa yang saya bahas, jangan lupa ini. Bukan penyebabnya itu hanya alami atau supranatural, bukan itu. Tapi bagaimana keterlibatan Tuhan di setiap momen hidup kita, itu penyediaan ataupun juga mujizat. Yes, ada pandangan gini. Pandangan yang namanya interventionist. Interventionist itu adalah gini, orang yang melihat bahwa semua tindakan Tuhan itu mujizat. Well, that's good. Tapi jangan sampai mengesampingkan gini bahwa penyediaan Tuhan itu bukan mujizat. Hanya interventionist selalu berpikir gini, hanya ketika ini Tuhan terlibat, zup. Kalau sakit, zup, sembuh. Kalau butuh duit, zup, tiba-tiba ada. Hanya itu aja mujizat. Tapi jangan sampai gini mengesampingkan bahwa gini penyediaan Tuhan itu juga adalah ilahi ataupun mujizat. Nah, kalau kita mungkin kecewa, berharap mujizat itu hanya zup, special intervention, kita perlu ingat bahwa gini, penjagaan dan penyediaan Tuhan atas ciptaannya itu udah mujizat luar biasa. Saya ulangi kutipan ini lagi ya, bahwa penjagaan dan penyediaan Tuhan atas ciptaannya itu udah mujizat luar biasa. Sekali lagi saya ulangi kutipan ini, penjagaan dan penyediaan Tuhan atas ciptaannya itu udah mujizat luar biasa.
Kalau poros-poros planet, poros-poros bintang itu nggak rusak, nggak keropos. Oh, berapapun lamanya dunia ini, Anda percaya old earth, Anda percaya young earth, Anda percaya dunia kita ini 4,5 billion years ago created, atau Anda percaya it was 4,004 before Christ it was created, atau Anda percaya the 13.8 billion or millions, whatever it is, apapun pandangan kita, well, the reality, kalau ini nggak rusak, nggak keropos, kita nggak perlu jungkir balik di malam hari atau di pagi hari, atau kita nggak perlu berdiri untuk mencari keseimbangan dan lain sebagainya. Well, it's all miracle. Penjagaan dan penyediaan Tuhan atas ciptaannya itu udah mujizat luar biasa. Kok bisa ya bumi nggak tabrakan ya dengan planet lainnya? Kok bisa ya bumi nggak tabrakan mungkin dengan hal-hal yang ada di alam semesta ini atau di cakrawala ini yang lainnya? Kok bisa ya? Siapa yang jaga? Siapa yang atur ini semua? Kalau saya boleh bilang, ini semua juga mujizat dan campur tangan ilahi Tuhan. Yes, science itu kepanjangan tangan Tuhan. Bagi Anda yang mungkin berkata religions versus science, well, kalau saya boleh bilang adalah science itu kepanjangan tangan Tuhan. Science doesn't create, but science help us to understand the God, the Creator, yang amazing buat kita semua. So, apapun pandangan kita hari ini, saya berharap apa yang kita bahas ini boleh menyadarkan kita bahwa bukan hanya tentang oh ini alami atau supranatural, ini kita hari ini, tapi bagaimana keterlibatan Tuhan di setiap momen hidup kita itu adalah penyediaan ataupun mujizat Tuhan buat kita. Kalau kutipan yang saya ingin juga ulang adalah gini, penjagaan dan penyediaan Tuhan atas ciptaannya itu udah mujizat yang luar biasa. And bottom line dari ini semua, penulis kisah 17 ayat 27 sampai 28 mengajak kita menyadarin gini, bahwa entah kita melihat itu sebagai campur tangan Tuhan atau mujizat atau campur tangan Tuhan melalui dokter dan lain sebagainya, satu hal yang kita perlu tahu adalah gini, Yesus itu tetap dekat dengan kehidupan kita. Penulis kisah dia berkata gini, kisah 17, 27, 28, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun, ini kata penulis, ya tidak jauh dari kita masing-masing. So, let me encourage you that Jesus is not far from you. Jesus is in our everyday life. Jesus is involved in every second, setiap detik kehidupan kita, setiap menit kehidupan kita, setiap jam kehidupan kita. He is so close to us. Dia dekat banget dalam kehidupan kita. Dan penjagaannya dan penyediaannya atas ciptaannya, termasuk Anda dan saya, it's all miracle. Ayat yang ke-28 dilanjutin gini, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Wow, kalau kita bisa hidup aja, wow, thanks God, it's miracle. Kalau kita bisa bergerak, wow, thanks God, it's miracle. Kalau kita ada, even we exist, maybe we don't live or we don't move, we exist aja, ada aja, it's also a miracle. So apa aplikasinya nih buat hidup kita? Ada simple aja 3 aplikasi. Yang pertama, sadari bahwa gini, banyak campur tangan Tuhan yang supranatural dalam hidup kita. Kalau Anda tipe-tipe orang yang cari mujizat yang special intervention, well, yuk kita sadarin sama-sama bahwa banyak sekali campur tangan Tuhan yang supranatural dalam hidup kita. Bahkan kalau Dia bisa izinkan kita sadar bahwa Dia terlibat dalam setiap aspek kehidupan kita, itu udah mujizat. Kalau kita bisa menyadarin bahwa wow, kita bisa kenal Tuhan, Dia mau kenal kita, kita bisa punya hubungan intim, yang itu juga mujizat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau saya boleh ulangi, tagnya adalah bagaimana keterlibatan Tuhan di setiap momen hidup kita, itu adalah penyediaan ataupun juga mujizat. Dan biarkan kesadaran ini membuat kita makin, God,
Aku kepingin kenal Tuhan lebih lagi. Aku kepingin tahu Tuhan lebih lagi. Aku mau mengasihi Tuhan karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi aku. I want to do something. Aku mau berbuat sesuatu untuk Tuhan karena apa? Dia udah terlebih dahulu berbuat begitu banyak buat kita yang seringkali kita remehkan. Tuhan, aku mau lebih lagi bersyukur karena apa? Udah terlalu banyak yang udah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami yang seringkali kami remehkan. Dan yang kedua yang bisa kita lakuin adalah ini. Bukan hanya kejar manifestasi mujizatnya, tapi alami pribadi Yesusnya. Banyak orang habis alamin mujizat termasuk saya ya. Kita bisa kelewatan Yesusnya. Habis kita dijagain, habis kita disertain, habis kita disediain sama Tuhan, kita tetap belum bisa kelewatan Yesusnya. Kita fokus pada apa yang disediakan, apa yang diberikan. Kita fokus pada manifestasinya lebih daripada mengalami kedekatan dengan Yesusnya. Dan bukankah itu yang seringkali terjadi? Kita semua habis dijagain, disertain, disediain sama Tuhan. Bahkan momen di musim-musim seperti ini, kita udah disediain, dicukupin sama Tuhan. Tapi kadang kita juga missing Jesus-nya dalam hidup kita. Kita bangun pagi, yes, we do our routine. We do our all this exercise, yes, staying healthy and happy, but we miss intimacy sama Yesusnya. So, kalau saya boleh ulangi tagnya lagi, bagaimana keterlibatan Tuhan di setiap momen hidup kita, itu penyediaan ataupun juga mujizat yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah gini, ketika kita menyadarin ini semua and how great our God. Yang ketiga adalah gini, don't box God. Siapapun kita, termasuk saya. Karena bahayanya orang seperti kita pikir kita belajar teologi. Teologi itu artinya belajar tentang Tuhan. Dan kemudian kita mengkotain Tuhan dengan apa yang kita pikir atau apa yang kita tahu. Well, ini kesadaran yang kita semua perlu tahu. Kalau kita bisa tahu tentang Tuhan, itu karena Tuhan yang mengizinkan dirinya untuk dikenalin. Dan itu pun nggak sepenuhnya kita akan tahu tentang Tuhan atau kenal tentang Tuhan. Lewat Alkitab, yes, dia sampaikan sebagian dari karakteristik dia, kepribadian dia. Tapi nggak sepenuhnya akan kita kenali atau kita pahami. So, don't box God, siapapun kita. Karena sekali lagi kalau kita bisa kenal aja, itu karena dia yang izinkan kita. Hanya karena dia izinkan kita dan kita bisa kenal dia, jangan sampai jadikan itu kotak untuk mengkotakkan Tuhan. Kita mengkotakkan the idea of God. Kita mengkotakkan tentang siapa Tuhan based on just what we know. Don't box God. He is bigger. He is greater than our imagination about God. Sekali lagi, don't box God. Konklusi kita dari pembahasan hari ini, apakah mujizat masih ada? Yes. Tapi lebih dari sekedar interventionist idea. Oh, Tuhan yang tiba-tiba turun, tangannya tiba-tiba. Sadarin ini. Bagaimana keterlibatan Tuhan di setiap momen hidup kita, itu adalah penyediaan atau mujizat. Penjagaan dan penyediaan Tuhan atas ciptaannya, itu udah mujizat Tuhan yang luar biasa. So, 3 hal yang kita bisa aplikasikan. Yuk sadarin, by His grace, banyak sekali campur tangan Tuhan yang supranatural dalam hidup ini. Dan yang kedua, by His grace, kita bukan hanya cari atau kejar manifestasi mujizatnya, tapi alami Jesus in our hearts, in our soul. Dan yang ketiga, don't box God. He is bigger than our imaginations. God bless us.